Jadi kita paham betul bahwa masyarakat Indonesia atau nasabah Bank Mandiri dan Aksa Mandiri itu juga punya kekhawatiran kalau datang ke rumah sakit, ya kan? Aduh, kalau ke rumah sakit nanti eh, tertular, ya kan? Kita nggak tahu yang mana yang positif, mana yang enggak, ya. Jadi oleh karena itu kita menggunakan layanan telekonsultasi. Nah, telekonsultasi Aksa Mandiri itu yang pertama yang biasa ditanya orang, bayar nggak? Enggak. Gratis, unlimited lagi, ya. Nah, yang kedua itu juga gratis biaya rujukan fasilitas kesehatan. Jadi dua hal yang utama tuh gratis dulu tuh. Biasanya yang ditanya bayar nggak? Nah, kadang kalau mohon maaf telekonsultasi yang lain itu seringkali seolah-olah gratis tapi ujung-ujungnya bayar. Nah, kalau ini benar-benar gratis Bapak dan Ibu, ya. Dan layanannya 24/7, artinya 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Itu dokter umum, ya. Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan layanan dokter spesialis jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya. Segala macam dokter spesialis, ada penyakit dalam, psikolog, THT, dokter mata, sampai kepada ahli jantung, ya. Dan yang kelima, kelebihan dari Aksa Mandiri Telekonsultasi adalah diberikan personal Bapak dan Ibu, ya. Jadi seringkali kalau saya menggunakan telekonsultasi itu yang pertama chat aja. Chat tuh rame-rame lagi. Kadang si dokternya suka nggak konsen, ya. Artinya bareng-bareng. Nah, kalau ini benar-benar kita bisa lakukan video call, artinya face to face secara virtual dengan dokter. Jadi benar-benar perhatian itu tertuju kepada kita seperti layaknya ketika kita berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit, ya. Jadi ini benar-benar dilakukan personal, nggak bareng-bareng, ya, diperlakukan benar-benar spesial. Nah, ini salah satu kelebihan dari Aksa Mandiri telekonsultasi ini. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa dimanfaatkan, ya Bapak dan Ibu kalau ingin tahu lebih jauh dan ingin mencoba layanan ini bisa ke Bank Mandiri atau bisa ke financial advisor Aksa Mandiri yang tersebar di seluruh cabang Bank Mandiri. Demikian Melanie dan yang kedua tadi saya hampir ketinggalan, ya. Layanan yang kedua adalah isoman, yaitu isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini kita semua paham bahwa nggak semua orang mau dirawat di rumah sakit, satu. Yang kedua juga kalaupun mau, ya kadang di rumah sakit itu juga penuh, ya. Dan juga nggak diterima tipe-tipe yang gejala ringan itu nggak bisa masuk rumah sakit, khusus untuk yang gejala-gejala berat, ya, karena kamar di rumah sakit juga terbatas. Akibatnya apa? Masyarakat Indonesia saat ini jika terkena COVID-19, ya teridentifikasi positif, itu melakukan isolasi mandiri. Nah, seringkali isolasi mandiri itu tidak bisa diklaim, tidak bisa dirembes ke asuransi, ya. Nah, untuk Aksa Mandiri kami berikan layanan tambahan isolasi mandiri, ya, dari COVID-19 itu layanan yang dilakukan bisa meskipun nasabah itu melakukan isolasi mandiri di rumah, ya, bukan fasilitas yang bukan rumah sakit. Apa aja nih yang ditanggung, ya? Ini hampir semua yang berkaitan dengan isolasi mandiri itu ditanggung. Satu, biaya uji swab atau PCR itu sampai dengan sembuh ditanggung. Ya, mungkin bisa next slide. Yang kedua, biaya konsultasi dokter, ya. Bisa langsung ada home care atau juga bisa memanfaatkan telekonsultasi tadi, ya. Jadi konsultasinya dengan dokter yang ada di Aksa Mandiri Telekonsultasi. Lalu juga pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Seringkali kan kita mau lihat cek paru-paru kita, ya kan. Belum lagi ada katanya kalau COVID itu setelah sembuh bisa terkena kekentalan darah katanya. Dan efek-efek yang lainnya itu juga bisa ditanggung. Lalu obat, vitamin, suplemen juga yang terkait dengan COVID-19 juga itu bisa ditanggung. Ya Bapak dan Ibu. Nah, yang menariknya juga untuk catering makanan sehat juga ditanggung. Jadi sebenarnya layanan isolasi mandiri ini dari Aksa Mandiri itu benar-benar mencakup seluruhnya, dari tes labnya, biaya konsultasi dokternya, layanan akses telekonsultasinya, obat vitamin, sampai dengan catering makanan sehat. Ya, tapi tentu saja mudah-mudahan kita semua terhindar dari resiko penyakit COVID-19 itu. Tapi kalaupun kita
terkena risiko itu sudah ada Aksa Mandiri yang memberikan bantuan ketika Bapak dan Ibu menghadapi isolasi mandiri. Baik, keren banget nih Pak Jos. Mantap ya, walaupun mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ada yang kena COVID. Tapi kalaupun mau Betul sekali. isoman, semuanya everything covered by Aksa Mandiri. Dan tentunya juga sampai tadi catering makan sehatnya pun bisa juga disupply ya Pak. Baik, berbicara mengenai telekonsultasi. Nah ada juga nih telemedicine di era pandemi yang sekarang lagi hits juga. Saya mau beralih sebentar ke Dr. Aryo Agung Waranto. Dr. Aryo sudah ada di sini? Dok? Ya, halo, Oke, selamat Dok. sore. Ini tadi Pak Joshua sudah cerita sedikit fasilitas telekonsultasi di Aksa Mandiri. Efektif nggak sih Dok layanan telekonsultasi atau telemedicine seperti yang sekarang online-online banyak nih kan Dok gitu. Di era pandemi ini kan orang Ya, kadang-kadang untuk ketemu direct juga sulit karena takut virus COVID-19. Seperti apa Dok? pandemi COVID-19 di mana pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Solusi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan saat kondisi PPKM seperti ini ya dengan telemedicine, Kak. Jadi dengan telemedicine ini mempermudah antara dokter dengan pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Oke, jadi cukup efektif ya Dok. Tips dong sedikit dokter, kalau kita pengen Sangat konsultasi efektif. medis, ya seperti apa sih yang perlu diperhatikan Dok? Karena kan jujur sebenarnya kita nggak tahu nih Dok, seperti apa dokter yang kita juga membantu kita saat itu, sepak terjangnya seperti apa, kita juga tidak pernah ketemu secara langsung supaya tidak sampai mendapatkan advice yang kurang cocok, kurang tepat buat kesehatan kita. Tipsnya apa Dok? Ya, dari Kemenkes sendiri jadi memang menganjurkan untuk pelayanan kesehatan itu menggunakan telemedicine di era seperti ini. Jadi telemedicine yang harus kita pilih satu harus menggunakan dokter yang mempunyai SIP, kemudian harus mempunyai platform khusus yang memang khusus untuk telemedicine, jadi tidak bisa menggunakan online chat yang biasa kita untuk ngobrol, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada platform khusus untuk telemedicine, kemudian harus juga punya rekam medis, virtual rekam medis. Jadi ketika pasien itu menceritakan keluhannya, kemudian dokter juga memeriksa secara virtual untuk pemeriksaan fisik, itu harus terekam dalam rekam medis virtual. Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin menggunakan platform telemedicine yang valid, satu itu harus dicek yang pertama dari dokternya harus punya SIP, kemudian platformnya yang memang khusus dibentuk untuk konsultasi kesehatan, seperti itu. Oke, Dok, sekarang ini ada pertanyaan untuk personal dokternya. Sebagai tenaga medis secara pribadi, dokter sendiri ngerasa perlu nggak sih punya proteksi diri ataupun proteksi keuangan untuk keluarga? Silakan. Ya, kalau untuk saya sendiri punya proteksi itu sangat penting sekali, apalagi di saat-saat seperti ini, ya kita dalam keadaan ketidakpastian gitu. Setidaknya kalau kita punya proteksi, kita akan lebih ngerasa aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena kita nggak tahu kita akan selalu sehat terus, kita juga bisa juga terpapar dengan COVID. Jadi kalau kita punya proteksi, setidaknya akan membuat kita lebih aman dan tenang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, ini menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk dokter ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Jos bahwa ada shifting priority saat ini di tengah pandemi. Bahwa pada saat ini kebutuhan akan vitamin, kemudian juga multivitamin, kemudian juga suplemen ini menjadi kebutuhan yang sekarang menjadi prioritas yang lumayan tinggi gitu untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah Dok, Ya, gimana caranya supaya kita bisa tetap juga membangun imun yang baik di tengah-tengah pandemi saat ini dengan tentunya memulai bisa pola hidup sehat di keluarga dan seperti kita ketahui juga akhir-akhir ini kan ada beberapa varian baru seperti varian COVID Delta yang juga bermunculan gitu Dok. Gimana nih Dok supaya ya, kita juga bisa dan mampu juga memproteksi keluarga kita bukan cuma dari segi keuangan tapi juga dari segi kesehatan. ya. Jadi memang kita harus dimulai
dari keluarga dulu, karena kita dengan era pandemi seperti ini kan kita lebih banyak di rumah ya Kak. Jadi sebisa mungkin kita menerapkan pola hidup sehat ya dari keluarga terlebih dahulu. Ini udah kayak tips dan trik yang sering kita lakukan setiap hari, dari mulai kita istirahat cukup, kemudian kita penuhi gizi dengan gizi yang seimbang. Nah, ini juga untuk masalah gizi banyak yang mispersepsi, kadang masyarakat lebih kayak kita makan yang banyak untuk menaikkan sistem imun gitu. Nah, sebenarnya yang sesuai adalah kita makan yang banyak dengan gizi yang seimbang dan gizi yang dibutuhkan untuk membantu pembentukan antibodi. Kemudian ditambah dengan olah teratur, intensitas ringan sampai sedang, seminggu 3 kali selama 45 menit. Kemudian hidrasi cairan harus cukup dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian manajemen stres juga itu penting, ditambah dengan tadi suplemen vitamin C dan vitamin D, kemudian ditambah dengan aktivitas kita yang kalau pagi kita sering berjemur, itu saya rasa sudah cukup untuk membentengi diri kita agar tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19. Terima Seperti kasih itu, Kak. dokter. Thank you untuk penjelasannya. Saya yakin bermanfaat untuk semua para peserta untuk gathering kita siang hari ini. Saya beralih kepada Darius. Darius, Ya, iya Melanie. siap. Darius boleh share sedikit nggak sih untuk para peserta gathering kita, sejauh mana sih pentingnya buat kamu secara personal ya, dan juga tentunya untuk keluarga untuk bisa memberikan proteksi ataupun perlindungan terhadap keluarga di masa sekarang ini, di masa tengah-tengah pandemi dan juga in the future hopefully the pandemic will end very soon ya, seperti apa untuk masa kedepannya terutama untuk keluarga kamu. Iya, penting banget ya pasti proteksi itu, karena kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan kita hadapi, situasi buruk apa yang akan terjadi dalam hidup kita seperti pandemi ini tiba-tiba datang dan mempengaruhi kehidupan kita semua. Jadi makanya dari awal seperti yang aku bilang tadi, dari pernikahan awal aku sama Donna, kita selalu punya kesadaran bahwa kita penting sekali untuk punya proteksi terhadap kesehatan kita, terhadap baik kesehatan fisik kita, jasmani kita, juga kesehatan keuangan gitu. Jadi memang kita harus benar-benar tahu apa kebutuhan kita, needs kita apa, kita mau seperti apa, dan apa produk-produk yang bisa disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kita itu sendiri. Terkait proteksi ya pasti asuransi kesehatan, asuransi pendidikan anak-anak, lalu mungkin berinvestasi juga, menyiapkan dana darurat yang bisa, biasanya kan dana darurat itu dipersiapkan 3-6 bulan gitu ya. Jadi ketika sesuatu terjadi, paling tidak selama 3-6 bulan itu kita punya waktu untuk menyusun rencana baru, kita punya waktu untuk mencari solusi atas apa yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi gitu. Jadi benar-benar financial planning itu penting banget, dan proteksi terhadap kesehatan kita, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan keuangan kita itu juga sangat penting supaya kita bisa lebih tenang dan lebih terlindungi lagi dari berbagai macam sisi. Baik, thank you Darius. Proteksi keuangan, financial planning itu adalah item-item yang juga sangat-sangat penting sekaligus juga proteksi untuk kesehatan untuk keluarga.